Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Indonesia dengan materi kebudayaan pada masa kolonialisme Hindia Belanda. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan nama saya Lulu Husnul Mu'arifah yang akan memandu jalannya video pembelajaran pada kali ini. Langsung saja ke pembahasannya. Sejak awal kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, telah terjadi kontak budaya yang akhirnya menghasilkan perpaduan budaya, yaitu budaya Belanda dan budaya pribumi yang masing-masing memiliki etnik serta struktur sosial yang berbeda. Kemudian lambat laun, perpaduan budaya ini semakin besar dan memengaruhi di segala bidang. Adanya perpaduan antara budaya Belanda dengan budaya Indonesia dapat menjadikan seseorang atau golongan untuk merubah gaya hidup, seperti cara makan, berpakaian, bahasa, dan lain-lain. Kebudayaan Indis ini pada awalnya timbul dari kebiasaan membujang orang Belanda yang tinggal di Indonesia. Adanya larangan membawa istri, kecuali pejabat tinggi, mengakibatkan adanya pergundikan atau perkawinan dengan wanita Indonesia. Namun, prototip dari kebudayaan ini tumbuh akibat laki-laki Eropa yang mengambil gundik para pembantu rumah tangga wanita Indonesia atau disebut nyai, yang kemudian membentuk sebuah keluarga. Golongan orang Eropa yang terdiri dari Indo-Eropa atau biasa disebut Eurasia inilah yang pada awalnya melahirkan kebudayaan Indis. Budaya Indis berasal dari orang-orang Eropa yang kurang berada dan orang-orang Indonesia yang memiliki sedikit pendidikan. Mereka memiliki gagasan untuk menyaingi bahkan meniru agar tampak seperti orang elit atau golongan orang kaya kelas atas. Dalam perkembangannya, kebudayaan Indis selalu menyesuaikan keadaan. Mereka secara terus-menerus menerima sumbangan kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Eropa. Pencampuran kebudayaan Indis ini dapat dilihat misalnya pemakaian perabot seperti kursi Eropa, meja, dan tempat tidur dengan bantal. Wanita Indis juga memakai sarung ditambahkan dengan overblouse warna putih, sedangkan laki-laki memakai piyama dan baju santung warna putih. Pada abad ke-19 merupakan puncaknya perkembangan kebudayaan Indis di Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari meluasnya pengaruh barang-barang import mewah yang didatangkan dari barat. Selain itu, orang-orang kaya Indis juga diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di universitas. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka berkomunikasi dengan keluarga mereka menggunakan bahasa mereka sendiri, yaitu Indis Dutch, yang merupakan pencampuran bahasa Belanda dan kosakata Indonesia. Perkembangan kebudayaan Indis berakhir bersamaan dengan jatuhnya kekuasaan Belanda ke tangan Jepang. Budaya Indis yang mewah mengalami kemunduran ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk dan melumpuhkan gaya hidup orang-orang Indis. Sulitnya kehidupan pada masa perang menyebabkan aktivitas kebudayaan ini berakhir. Lalu, apa pengaruh kedatangan Belanda ke Indonesia yang masih kita rasakan hingga sekarang? Pengaruh yang pertama yaitu arsitektur bangunan rumah. Bentuk bangunan tempat tinggal pemerintah Hindia Belanda yang memiliki corak bangunan Belanda dan rumah tradisional disebut arsitektur Indis. Arsitektur Indis mengalami masa kejayaan pada abad ke-20. Perkembangan arsitektur Indis ini tidak hanya terjadi di kota besar saja, tetapi juga di kota-kota kecil. Bangunan perkotaan, lingkungan taman kota, perumahan merupakan contoh akulturasi kebudayaan arsitektur Indis pada masa kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Perkembangan arsitektur Indis di Indonesia ini berbeda di daerah satu ke daerah lainnya. Hal ini dikarenakan kondisi geografis serta kebutuhan di masing-masing daerah yang berbeda pula. Dilihat dari bentuk bangunan yang luas dan mewah, bisa dijadikan tolak ukur derajat dan kekayaan pemiliknya. Gaya hidup yang mewah cenderung menunjukkan status sosial yang tinggi. Pengaruh selanjutnya adalah pengaruh agama. Penyebaran agama Kristen sangat intensif seiring kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Naiknya domisili Belanda membuat pergerakan misionaris Katolik Portugis tersedat sehingga digantikan oleh Zending Protestan Belanda. Selanjutnya adalah adat istiadat. Adat istiadat bercorak barat ternyata cukup memberi pengaruh terhadap
masyarakat Indonesia. Misalnya, sebelum melahirkan orang tua sudah mulai menyiapkan perlengkapan bayi, perlengkapan bersalin, dan setelah melahirkan diadakan tradisi pemberian nama. Di masa sekarang tradisi tersebut masih dilakukan, bedanya yaitu di agama. Setiap bayi yang lahir di masing-masing agama diperlakukan sesuai agamanya. Ada juga upacara pernikahan. Upacara pernikahan ini sudah berlangsung pada masa VOC. Di masa sekarang, upacara pernikahan yang dilaksanakan pada abad ke-18 masih dilakukan di Indonesia. Misalnya, tradisi mempelai laki-laki yang mendatangi mempelai perempuan. Terus tradisi resepsi juga dilakukan di Indonesia di masa sekarang. Selanjutnya yaitu pengaruh di bidang hukum. Sebelumnya Indonesia menggunakan sistem hukum adat tradisional. Setelah Belanda datang ke Indonesia, berangsur-angsur digantikan dengan sistem hukum barat modern. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah pasal-pasal, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, terdapat istilah-istilah hukum yang masih menggunakan kosakata Belanda. Selanjutnya yaitu pengaruh di bidang sistem pemerintahan. Pemerintah Hindia Belanda meninggalkan sistem pemerintahan yang cukup baik sehingga dalam beberapa hal dicontoh oleh Indonesia. Sistem pemerintahan yang diwariskan oleh Belanda yaitu bersumber pada ajaran trias politika, yaitu pembagian lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya yaitu di bidang pendidikan. Pengaruhnya di bidang pendidikan tampak dengan adanya gagasan untuk menyelenggarakan pendidikan modern, yaitu jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Selanjutnya adalah pengaruh di bidang kuliner. Budaya makan dengan berbagai hidangan menu dalam satu meja makan biasa disebut dengan istilah Rijsttafel oleh kalangan keluarga Eropa, khususnya bangsa Belanda. Istilah Rijsttafel digunakan orang Belanda untuk menunjukkan kebiasaan makan nasi dari generasi ke generasi yang akhirnya menjadi budaya sendiri dalam ruang lingkup kehidupan orang-orang Belanda. Rijst sendiri berarti nasi atau beras yang sudah dimasak, sementara tafel selain bermakna meja juga bermakna kias untuk hidangan. Menu-menu populer yang banyak digemari masyarakat Hindia Belanda pada tahun 1900-an yaitu zwetsur, hotpot, roti, tart, puding, agar-agar, frikadellen atau perkedel, smor, rollade, sup, beef stick, risoles, sate, dan aneka minuman es. Yang terakhir, di bidang kesenian. Unsur kebudayaan masyarakat Indis yang tampak di bidang kesenian dapat dilihat dari beberapa karya seni. Misalnya, karya seni rupa berbentuk karya seni lukis. Musik, jenis musiknya keroncong, alat musiknya tanjidor. Kemudian ada drama, contohnya film dan teater. Film yang pertama kali dibuat berjudul Lutung Kasarung. Bahasa, ada banyak sekali bahasa Belanda yang diserap ke dalam bahasa Jawa. Contohnya, winkel itu menjadi bengkel, handoek menjadi anduk, waskom menjadi baskom, dan